Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Batik edisi bulan Oktober. Sebelumnya, perkenalkan aku Viviani Stasya selaku moderator di episode podcast kali ini. Nah, di podcast episode kali ini tuh ada yang sedikit berbeda nih teman-teman. Jadi kita akan mewawancarai atau banyak bertanya nih kepada Kak Rehan Fadila selaku penanggung jawab dari program kerja podcast Batik. Nah, Kak Rehan sendiri ini juga di episode sebelum-sebelumnya dia itu menjadi moderator. Nah, untuk di episode kali ini, moderatornya akan kita wawancarai nih, teman-teman. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih, Kak Rehan. Halo, Kak Rehan. Halo Kak Vivi. Oke, apa Kak Rehan udah siap belum di wawancara ini, Kak? Oke, Insya Allah siap Kak. Oke, mantap. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang pertama ya. Latar belakang terbitnya atau kepikirannya bikin podcast batik itu apa sih? Oke, kalau boleh cerita sih podcast tentang podcast batik ini ya kan awalnya sebelum di periode 2021 ini udah ada tuh apa tentang podcast, tapi itu kayak masih sebuah inisiasi mungkin ya, jadi cuma dari humas ataupun dari Ekotika yang punya media tentang itu. Lalu di periode ini mungkin dari Kadif Persmednya sendiri atau dari beberapa pimpinan gitu memutuskan kalau jadi apa kalau podcast ini dilimpahkan ke Persmed sebagai program kerja yang baru. Nah, dari awal kita pembagian job desk, pembagian pokoknya rapat divisi Persmed pertama kali lah, kan kita jabarin program kerja kita apa aja, inisiasi kita apa aja. Nah, jadi pas buat podcast ini, nah disitulah dimulai pemikiran kita soal podcast batik gimana, terus namanya apa, sistematikanya gimana. Nah, jadi pas rapat divisi pertama itu ya uh, itulah kita nemuin apa kita nentuin apa namanya nama dari podcast itu apa. Setelah kita pikir-pikir, kita diskusi bareng anak-anak Persnet, akhirnya kita bikinlah namanya, kan dari beberapa nama. Akhirnya kita putuskan namanya podcast batik, yaitu podcast bareng mati. Nah, terus kalau ditanya gimana podcast divisi yang sebelumnya, kita biar apa ya, biar tetap divisi-divisi lain itu juga mau apa bisa menyebarluaskan informasinya lewat media podcast, dari Persnet juga tetap menaungi podcast-podcast divisinya gitu sih kalau awal mula podcast batiknya. Oke, berarti awal mulanya memang sebelumnya sudah ada, tapi karena mungkin ingin lebih dikembangkan lagi, jadinya dilimpahkan juga ke divisi Persmed ya. Gitu, Kak Rehan? Ya, ya betul begitu. Oke nih, ada pertanyaan selanjutnya nih. Pasti kan ada persiapan-persiapan ya untuk pertama kali menerbitkan podcast batik itu sendiri. Nah, persiapannya itu apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, kalau persiapan di awal podcast mungkin ya waktu itu kita persiapin sistematikanya gimana. Dulu kita sempat bingung nih antara Jimit atau Zoom sebagai media konferensinya. Akhirnya kita pikir-pikir, kita diskusi, kita tentuin lah Zoom karena emang Zoom itu lebih prefer, lebih enak lah kalau buat konferensi itu kan. Terus selanjutnya dari namanya kita juga udah nyiapin dari podcast podcast apa waktu itu sempat ada Medcast atau Med Podcast, tapi akhirnya uh, diputuskan namanya podcast batik, agak lebih Indo dan lebih mematematika lah istilah gitu, jadi podcast batik. Nah, selain itu di awal juga kita mikir buat kedepannya sistematikanya kayak nanti kita mulai dari ngundang pembicaranya gimana. Nah, dari ngundang pembicara atau narasumber kita siapin tornya. Jadi dari awal kita udah siapin template tornya. Jadi tiap bulan kita tinggal ganti tema atau zoom atau indikator materinya. Terus setelah itu yang kita siapin mungkin list dari narasumber ya. Jadi dari awal kita udah ngelis tuh narasumbernya bakal siapa aja tiap bulannya, biar kalau ada yang
misalkan di bulan kita udah mepet dan nggak tahu kita mau ngundang siapa atau lagi nggak ada berita yang lagi hangat dibincangkan gitu, kita ada punya stok gitu siapa yang mau kita undang. Mungkin kurang lebih gitu persiapan di awal podcast. Oke, berarti kemungkinan besar persiapan di awal juga udah cukup matang ya untuk podcast batik ini sendiri. Kalau dilihat dari yang tadi Rehan jelasin tuh udah lumayan cukup matang ya untuk persiapan di awal aja tuh udah sesiap itu gitu. Oke nih, ke Iya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kekhawatiran nih dari Rehan sendiri baik secara internal maupun eksternal untuk program kerja podcast batik ini? mungkin kalau kekhawatiran karena ini online gitu ya, emang media online, yang kita takutin pertama adalah sinyal, entah itu dari aku sebagai moderator atau dari narasumbernya, karena emang walaupun bisa kita edit itu aku edit juga, tapi dari hasil recordnya mungkin ya namanya kepotong-potong gitu ya, jadi agak kurang maksimal takutnya gitu. Itu kekhawatiran yang pertama. Terus kekhawatiran yang kedua, mungkin ini yang udah terjadi ke belakangan ini, jadwal antara aku sebagai moderator dengan narasumber itu susah kadang ditemuinya, karena bentrok lah, atau aku bisa dia nggak bisa, aku nggak bisa ternyata dianya bisa, jadi buat nentuin tanggalnya itu agak susah. Itu jadi kekhawatiran aku. Jadi kalau mepet udah agak mikir ke sana sini lah, ini siapa jadinya, ini bakal bisa nggak ya. Mungkin kekhawatirannya selama ini masih dua itu aja sih. Oh, sama ini, kalau pas kita udah rilis, nah itu kekhawatiran selanjutnya ada lagi, ini bakal ada yang nonton gak ya, viewersnya banyak gak ya. Jadi kekhawatirannya itu aja kali. Kekhawatirannya itu aja tapi agak berdampak besar ya dari Iya, moderatornya sendiri. Berarti itu iya, kalau dari yang Rehan jelasin sendiri paling susah sih menyinkronkan jadwal antara moderator dan narasumber ya. iya. Karena Oke, emang beda kesibukan juga kan. tapi mantap sih sejauh ini sudah rilis tepat waktu ya kalau bisa dibilang. Alhamdulillah. Oke nih, karena tadi ada kekhawatiran selanjutnya podcast batik ini kan program kerja baru ya seperti yang dijelaskan Rehan di awal. Ada nggak sih kendala-kendala yang kamu alami dalam memperjalankan program kerja ini sebagai program kerja baru gitu? Oke, kalau sebagai program kerja baru mungkin ke kendala, kalau program kerja yang lain mungkin yang udah dari periode lama, kalau misalkan kita mau mulai lagi, kita melanjutkan lagi, kita bisa ngelihat dari rekomendasi di program kerja tahun lalu, kurangnya apa, kendalanya apa, biar kita bisa uh, memperbaiki lah istilahnya, kita bisa mengembangkan lagi, mengoptimalkan lagi. Tapi karena podcast batik ini program kerja yang baru, dari akunnya sendiri belum punya patokan gitu loh, harus gimana, harus seperti apa dan semacamnya gitu. Jadi dari aku kendalanya mungkin struggle-nya dari aku dan teman-teman persnya sendiri masih begitu kasar di awal, podcast batik ini mau seperti apa dan dibawa kemana arahnya. Namun ya berjalannya waktu, ya kita tahulah podcast batik ini mau dibawa kemana, dan insya Allah bisa nilai plus sendiri lah buat Himatika dibanding yang organisasi atau lembaga lainnya, karena kita punya podcast batik itu sih Kak. Ya, mungkin itu kan kendala dalam ini ya pembuatan dari awal podcast batik sendiri. Kalau kendala Ya, yang emang menurut Rehan selama podcast dari episode-episode sebelumnya tuh kendalanya tuh apa aja sih? kalau dari episode sebelumnya nggak jauh-jauh dari sinyal sih Kak, sinyal antara narasumber sama moderator, karena itu emang pengaruh banget di hasil rekamannya ya. Jadi ya kendalanya paling paling bikin aku pusing lah istilahnya ya, sinyal antara narasumber sama moderatornya. Jadi aku harus cari cara gimana biar tetap terlihat bagus gitu. Jadi Oke, kendalanya di editingnya mungkin. berarti bisa disimpulin banget nih kendala terbesarnya adalah sinyal sama kalau untuk program kerja baru
belum ada awetnya lah ya istilahnya, belum ada Ya, patokan mau ya, ikut ke sebelumnya. Jadi ya mau nggak mau kalian harus kreatif dan mikirin sendiri gimana ke depannya mau berjalan seperti apa. Tapi keren sih, iya. udah bisa berinovasi sejauh ini. Mantap, mantap. Ini karena Ya, kan udah mau periode, udah mau selesai periode ya. Nah, ya. dari Rehan sendiri selaku penanggung jawab program kerja podcast Batik nih, ada nggak sih harapan untuk kedepannya untuk program kerja podcast Batik? Ya, harapannya podcast Batik ini tetap apa ya, tetap bisa lebih dikenal anggota matematika mungkin ya, mahasiswa aktif matematika, karena narasumbernya pun nggak jauh-jauh dari matematika, apalagi terkhususnya matematika unsur gitu loh. Jadi harapannya semoga podcast Batik ini lebih dikenal lagi oleh anggotanya, anggota matematika, entah itu mahasiswa ataupun para dosennya mungkin, atau mahasiswa baru atau angkatan atas, dan harapannya ya itu sih, lebih dikenal lagi aja biar insight untuk podcast Batik ini lebih banyak. Lebih banyak, lebih berinovasi dari sebelumnya ya, Han? Ya, siap. Oke, terus selanjutnya nih, karena tadi kan berarti berharapnya di periode ke depan akan tetap dilaksanakan untuk program kerja podcast Batik ini. Ya, tentunya lah, tentu akan dilaksanakan. Oke nih, karena tadi harapannya udah, bagaimana sih keberlanjutan podcast Batik untuk periode selanjutnya nih? Ya, untuk periode depan mungkin ya tetap di apa ya, tetap diadakan gitu, tetap dikembangkan, karena mungkin di periode depan kan udah ada nih istilahnya rekomendasi dari periode sekarang yang aku pegang. Jadi mungkin untuk penanggung jawab di periode selanjutnya dia bisa lebih mengembangkan lagi, lebih mengoperasikan lagi, entah itu dari sistematikanya atau dari segi editingnya, dari segala macam lah. Semoga di periode depan tetap ada dan makin makin apa ya, makin berinovasi. Gitu sih. Ya, mantap banget nih. Dari sekian banyaknya episode untuk podcast Batik nih, kan ini untuk pertama kalinya Rehan nggak jadi moderator ya. Ada nggak Ya, sih nih pesan-kesan atau mungkin ucapan terima kasih dari Rehan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan selalu mendengarkan podcast Batik dari episode paling pertama sampai episode ini? Kalau ada, boleh oke. silakan disampaikan. Oke, sebelumnya mungkin uh, sebelum untuk apa ya, para pendengar setia mungkin ya. Aku mau terima kasih juga buat narasumber nih yang udah mengeluangkan waktunya untuk bersedia di podcast, diundang untuk berbagi tips, berbagi cerita mungkin. Aku ingin berterima kasih lah, soalnya kalau apa, tanpa ada mereka pun podcast Batik ini belum tentu semenarik itu, belum tentu mahasiswa yang lain kayak ada rasa ingin ikut nonton gitu, terlepas dari narasumber siapa. Jadi aku mau berterima kasih untuk narasumber yang sudah dan buat teman-teman semua anggota Himatika, mahasiswa aktif Matematika Unsur yang tiap bulannya tetap nungguin di tanggal 30 podcast Batik rilisnya, ya tetap apa, dengerin di Spotify, nonton di YouTube. Aku ya mau ngucapin banyak terima kasih lah, karena ya dari kalian juga aku dapat saran, dapat masukan, mungkin dapat ide-ide baru gitu mau dapat selanjutnya, atau dari kalian butuh nih info terkait apa yang harus dituangkan dalam media podcast, itu bisa juga. Jadi aku mau ngucapin terima kasih yang banyak sekali lagi untuk semua penonton yang udah tetap nonton di setiap bulan. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih banget nih dari Rehan pesan-pesan untuk pendengar setia podcast Batik dari episode pertama sampai episode ini. Mungkin aku mewakili teman-teman pendengar setia juga yang mau berterima kasih kepada Rehan dan teman-teman Persmed yang sudah mengadakan program kerja podcast Batik ini. Jadi kita bisa berbagi materi gitu ya. Oke, teman-teman, karena ini pertanyaannya sudah menjadi pertanyaan yang terakhir dan dari Rehan juga sudah mengucapkan pesan dan kesannya dari podcast Batik kali ini. Aku selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Batik edisi bulan Oktober kali ini sampai akhir.
Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.